Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Pratiwi dengan nomor induk 2005114143. Di sini saya akan menjawab soal UAS di mata kuliah Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Soalnya ada 6. Yang pertama, ciptaan seperti apakah yang tidak dapat didaftarkan hak ciptanya? Ciptaan yang tidak dapat didaftarkan jika ciptaan tersebut di luar bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Ciptaan yang tidak orisinal, ciptaan tidak diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Soal nomor 2 yaitu bagaimana cara untuk menghargai hak atas kekayaan intelektual dalam sistem hukum Indonesia. Di sini ada beberapa cara menghargai kekayaan intelektual dalam sistem hukum Indonesia. Yang pertama, mencantumkan kredit pencipta karya. Yang kedua, meminta izin kepada pemilik hak cipta. Yang ketiga, menghindari mengubah isi karya orang lain. Dan yang terakhir, bagikanlah hasil bila mendapat keuntungan dari karya orang lain. Soal nomor 3 yaitu apakah yang dimaksud dengan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional atau ekspresi budaya tradisional. Di sini sumber daya genetik adalah material tumbuhan, binatang atau jasad renik yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang bernilai aktual maupun potensi lumpuh atau spesies baru. Ekspresi budaya tradisional merupakan cara hidup bangsa Indonesia yang mengajarkan tradisi, kearifan, nilai-nilai, pengetahuan komunal yang dikemas dan diturunkan kepada anak cucu melalui hikayat, legenda kesenian, dan upacara yang berangsur-angsur membentuk norma sosial dan tata hidup bangsa Indonesia. Soal nomor 4, apa bedanya antara merek, paten, dan hak cipta dilihat dari sudut pandang masa berlaku dan memperolehan dan cara pengalihannya masing-masing. Di sini untuk merek adalah tanda yang dikenakan pada pengusaha pada barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal, ditegaskan dalam pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek. Merek terdaftar dapat di perlindungan hukum untuk jangka 10 tahun sejak tanggal penerima, dan cara pengalihan merek dilakukan dengan mengajukan permohonan pengalihan merek ke Menteri Hukum dan HAM, pasal 41 ayat 3 Undang-Undang Merek. Yang kedua, paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, dan masa berlaku paten diberikan jangka waktu 20 tahun terhitung sejak tanggal penerimaannya. Jangka waktu tidak dapat diperpanjang. Jangka waktu paten dicatat dan diumumkan melalui media elektronik dan non-elektronik. Dan untuk cara pengalihan paten yang diatur dalam Undang-Undang Paten pasal 74. Yang terakhir, hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur, mengumumkan atau memperbanyak penggunaan hasil penuangan gagasan. Masa berlakunya yaitu seumur hidup atau 70 tahun. Hak cipta dapat beralih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Soal nomor 5, bagaimana penyelesaian hukumnya jika ada seseorang karyawan sebuah perusahaan yang mengetahui rahasia dagang sebuah produk, lalu kemudian ia menjual produk yang sama setelah berhenti bekerja di perusahaan tersebut. Di sini penyelesaian hukumnya diatur dalam pasal 17 Jancu, pasal 13 dan 14 UU nomor 30 tahun 2000
tahun 2000 tentang rahasia dagang atau UU RD. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan rahasia dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak 300 juta rupiah. Selanjutnya, pertanyaan nomor 6, yaitu jelaskan secara singkat isi dari tugas paper. Penegakan hukum bidang hak atas kekayaan intelektual di Indonesia berhadapan dengan rezim hak kekayaan intelektual nasional. 1. Bagaimanakah penegakan hukum hak atas kekayaan intelektual terhadap hukum di Indonesia? 2. Bagaimana penegakan hukum hak kekayaan intelektual pada rezim internasional? Transplantasi sistem hukum haki yang notabene berasal dari budaya individualis, di mana hak milik atas suatu karya intelektual wajib diberi perlindungan hukum secara eksklusif, dan masyarakat Indonesia yang pada dasarnya mempunyai budaya komunal dan gotong royong, di mana hak milik atas suatu benda mempunyai fungsi sosial, ditambah masih belum tumbuh budaya apresiatif pada karya intelektual, serta masih banyaknya masyarakat yang bermental dalam mendapatkan keuntungan, telah menimbulkan bentuk budaya yang membuka banyak peluang atau ruang munculnya gelombang sengketa di masyarakat. Disepakatinya GATTPU oleh ratusan negara termasuk Indonesia telah menyebabkan munculnya globalisasi sistem hukum haki, karena setiap negara pada setiap negara, penandatanganan kesepakatan tersebut diwajibkan menyesuaikan atau membuat aturan dan memberikan perlindungan haki sebagaimana yang telah diatur dalam TRIPS. Globalisasi hukum tersebut sebenarnya suatu usaha negara-negara barat untuk menciptakan struktur dominasi dan struktur legitimasi melalui penguasaan ruang dan waktu. Dalam hal ini, sistem hukum haki sengaja dijadikan sarana surveillance untuk melintas atau membongkar hambatan ruang dan waktu yang selama ini dijadikan dalih negara berkembang untuk mengatur hukumnya sendiri, yang seringkali dianggap menghambat atau tidak sesuai dengan kepentingan ekonomi negara-negara maju. Segitu saja dari jawaban saya tentang soal UAS ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.